Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Daihatsu Rocky. Yes, ini adalah Daihatsu Rocky yang 1200 cc. Kemarin kita sudah ulas untuk yang versi 1000 cc turbonya. Dan apa sih bedanya antara yang 1000 cc dan 1200 cc? Kita akan ulas dalam video kali ini. Dan kita akan lihat apa yang ditawarkan oleh mobil ini. Baiklah, kita mulai dulu dari bagian depannya. Kalau dilihat dari bagian depan sebenarnya kelihatan nggak ada perubahan sama sekali ya. Dan ini adalah varian yang tipe X. Dia ada dua varian, tipe M dan tipe X. Dan untuk yang tipe X ini ada yang versi otomatiknya juga yang pakai CVT, tapi ini versi yang manual. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan trim yang ADS. Jadi aksesoris Daihatsu original resminya. Jadi mulai dari body kit di bawah, di samping, dan juga ada di bagian belakang. Kalau kita lihat dari bagian headlamp, kelihatannya kalau mati seperti ini nggak ada perubahan. Ya, untuk dari bagian atas ini dia pakai LED, low dan high beamnya. Tapi bedanya kalau yang 1000 cc turbo dia pakai sen yang sequential di bagian atas. Kalau yang ini 1200 cc dia ditempatin di bagian sini, agak sedikit menyorok keluar. Tapi sama-sama sudah menggunakan yang model LED. Bedanya kalau yang 1000 cc itu pakai yang sequential, kalau yang ini ditempatin di bagian sini. Untuk di bagian bawah tetap ada fog lamp. Dan ya kalau dilihat sih perbedaannya nggak terlalu banyak ya. Di sini dapat aksen yang silver, terus aksennya itu mewah. Di sini dapat garis-garis aksen berwarna merah juga. Terus ada grillnya itu pakai yang black glossy. Dan untuk harganya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Dan harganya ini benar-benar reasonable banget sih. Kalau misalnya kalian ingin beli LCGC yang misalnya Ayla atau Agya atau Honda Brio, ini pilihan yang lebih menarik kalau menurut saya. Karena fitur-fitur mobil ini sangat menjanjikan sekali. Oke, kita lanjut bahas mesinnya. Nah, ini untuk bagian mesinnya. Kita lihat untuk mesinnya ini 1200 cc lebih besar dari yang versi pakai turbo. Tapi kalau kalian pikir ini adalah mesin yang sama digunakan di Ayla atau Sigra, ini beda. Kalau di Ayla dan Sigra itu 4 silinder. Ini 3 silinder. Ini saya sampai terkejut ya lihatnya. Saya nggak tahu sebelumnya ini ternyata dia pakai layout yang 3 silinder 1200 cc. Ini mesin baru, tenaga 88 PS, torsinya lebih besar daripada yang Sigra. Ini torsi 113 Nm, penggerak roda depan, transmisi ada 5 percepatan manual dan otomatis CVT-nya. Ini pakai 3 silinder sama ternyata. Jadi dari bagian mesinnya ini pakai yang 3 silinder bukan 4 silinder. Jadi ada 3 buah ini. Ya, saya pikir kemarin itu sebelum review mobil ini saya nggak lihat tabel spesifikasinya. Tahu ini mobil yang 1200 cc ya udah pasti 4 silinder sama seperti yang Sigra atau yang Ayla. Ternyata beda, mesinnya beda, kode mesinnya beda, dan layout mesinnya juga beda. Ini 3 silinder, kalau yang Sigra itu 4 silinder. Tapi kita nggak tahu kehalusan berkendara yang dihasilin oleh mesin yang 3 silinder 1200 cc ini. Tapi kalau kita ambil contoh yang 1000 cc turbonya, getarannya kalau di awal itu agak terasa, tapi kalau yang pas di jalan itu ya nggak ada perbedaan sama sekali dengan versi 4 silinder, kebanyakan mesin konvensional. Untuk dari bagian ruang mesinnya di sini belum dicat warna body, sama di bagian kap mesin juga belum dicat warna body, ada peredam. Dan overall sih ya mirip-mirip lah dengan yang 1000 cc turbonya. Nah, kemudian di bagian samping yang kelihatan beda itu kayaknya cuma bagian ban ya. Jadi di sini kalau yang versi 1000 cc turbo itu pakai velg berukuran 17 inci dengan desain yang two-tone color. Tapi kalau yang ini dia pakai yang ukuran 16 inci dengan warna yang silver seperti ini, polos, jadi nggak dual tone.
Dan untuk bannya juga ini pakai GT Radial Campero Eco. Untuk lebar tapnya di sini dia tetap sama 205, tapi aspek rasionya agak beda ya. Kalau yang 1000 cc turbo itu aspek rasionya 60, ini pakai yang 65. Ringnya ini 16 inci. Terus di sini tetap dapat cladding plastik hitam Dove, dan untuk bagian spionnya tetap dia pakai yang auto retractable mirror, terus dilengkapi dengan sen di sini. Lanjut ke bagian sini, karena dia varian ADS jadi ada lips di bagian sini yang warna silver. Jadi body kit di bagian samping. Kemudian di bagian atas dia nggak ada roof rack di sini. Tapi untuk talang air tetap dapat, ada emboss Rocky-nya juga. Kemudian kita lihat di bagian sisi kuncinya. Nah, untuk all type dari mulai tipe M sampai tipe X yang 1200 cc sudah pakai yang kunci keyless smart key. Dan keyless smart key-nya juga ini modelnya model sentuh, model tap. Jadi kerasa lebih mewah mobilnya dibandingkan dengan akses keyless smart key yang modelnya pencet di sini. Nah, kemudian ke bagian belakang lagi, di bagian belakang ya di sini nggak ada perubahan ya, tetap sama seperti yang 1000 cc turbo juga, layoutnya sama, terus juga aksesorisnya mirip karena ini varian ADS juga. Yang beda di samping ini cuman di bagian velg dan ban. Kemudian kita lihat di bagian sisi kuncinya. Nah, untuk all type dari mulai tipe M sampai tipe X yang 1200 cc sudah pakai yang kunci keyless smart key. Dan keyless smart key-nya juga ini modelnya model sentuh, model tap. Jadi kerasa lebih mewah mobilnya dibandingkan dengan akses keyless smart key yang modelnya pencet di sini. Nah, kemudian ke bagian belakang lagi, di bagian belakang ya di sini nggak ada perubahan ya, tetap sama seperti yang 1000 cc turbo juga, layoutnya sama, terus juga aksesorisnya mirip karena ini varian ADS juga. Yang beda di samping ini cuman di bagian velg dan ban. Oke, kemudian di belakang. Nah, di belakang sini juga kelihatannya mirip-mirip. Jadi cuman beda di sini ya. Kalau yang ini kan emblemnya X terus dual VVT-i. Kalau yang itu kan ada 1000 cc turbonya. Terus di layout lampunya juga sama, dia pakai LED bar di sini. Terus untuk bagian sen dan lampu mundurnya dia pakai yang halogen. Kemudian di bagian atas tetap pakai Sarvin antena, ada spoiler. Terus memang di sini memang nggak ada rear defogger belakang, wiper tetap ada, kamera mundur juga ada di bagian bawah sini. Terus sensor parkirnya ada 2 titik di sini. Secara keseluruhan tampilan belakangnya itu mirip-mirip sih dengan yang versi 1000 cc turbo, jadi nggak ada perubahan. Yang paling kentara kelihatan tuh kalau dari bagian eksterior tuh velgnya aja. Jadi kalau yang 1000 cc itu pakai yang dual tone, kalau ini pakai yang single tone. Bagasi, oke, kita lihat bagasi. Sama. Ini bagasi layoutnya sama seperti yang 1000 cc juga. Jadi di sini tuh tray-nya itu bisa diturunin atau diratain lantai, dan kursinya bisa dilipat dan kelihatan seperti model yang rata lantai semua di sini. Tetap dapat jaring-jaring khasnya Daihatsu, dan model velgnya. Nah, ini nih. Kalau yang 1000 cc kan kita pakai dapat yang all size ya. Kalau yang ini kita dapat yang velg kaleng, terus tipenya ya ini yang space saver kayaknya. Jadi itu sih bedanya kalau untuk dari bagasi. Selebihnya nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian kita akan lihat di baris kedua, apakah ada perubahan? Let's go. Nah, kemudian kita lihat di sisi door trim terlebih dahulu ya. Di door trim sini kelihatannya sama, tapi bedanya kalau yang 1000 cc di sini tuh ada material yang soft. Dan tampilannya sebenarnya mirip juga. Dia nggak cuma dapat satu buah cup holder di sini. Terus di sini nggak ada aksen yang black gloss. Ya, materialnya hard plastik semua, rata untuk bagian door trimnya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Apa beda material atau bagaimana? Rasanya tuh semua pintu depan, pintu belakang, antara yang 1200 cc dan 1000 cc itu ada perbedaan berat. Jadi yang 1000 cc turbo itu agak terasa lebih berat feel-nya. Kerasa lebih mewah. Kalau yang ini sedikit lebih ringan. Nggak tahu kenapa, tapi yang jelas yang kita lihat materialnya itu sama. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam sini ya nggak ada perubahan juga sih. Sama aja. Kita lipet lampu dulu. Lampu tetap sama, dia pakai yang halogen di sini. Terus untuk bagian safety belt, oke, ini nyangkut. Kita benerin dulu. Oke. Ini safety belt. Terus dari kelegaan ruang kabin sama persis karena panjang mobil ini 4030 mm,
tetap sama persis, cuman bedanya itu di penggeraknya aja. Ini 1200 cc non turbo, kalau yang kemarin itu 1000 cc menggunakan turbo. Ruang kaki aman, kepala juga aman. Dan bedanya juga kalau yang versi 1000 cc itu yang varian tertinggi ya, di sini dapat USB port di sini. Kalau yang kita review kemarin juga nggak dapat nih USB. Tapi sayangnya juga kalau yang di sini tuh cuma satu USB-nya, minimal 2 lah dikasih di sini. Kemudian kita nggak dapat AC di bagian belakang. Ya kita cuma dapat AC dari depan, tapi nggak ada ngaruhnya juga karena mobilnya kecil, compact, cuma 2 baris. Jadi AC sih nggak ada masalah, walaupun nggak ada di baris kedua. Kemudian dari segi safety, mobil ini kalau yang 1200 cc cuma dapat 2 airbag di depan. Terus untuk bagian keamanan di belakang, safety belt lengkap, 3 titik semua penumpang, headrest juga lengkap. Dan kursinya ini sudah pakai yang Isofix. Jadi kanan kiri ini sudah pakai yang Isofix kursinya. Jadi kalau kalian bawa child seat juga bisa di sini. Nah, kita lihat di depan. Nah, di depan ini ada perubahan tapi nggak terlalu banyak juga. Oke. Wow. Nice. Interiornya ya, ini keren. Jadi dari bentuk dashboardnya keren, lekuk-lekukannya bagus karena ini menggunakan platform baru juga di NGA Daihatsu New Global Architecture. Kembarannya ini Toyota Race, dan Race juga sudah ngeluarin versi yang 1200 cc-nya. Nah, di bagian depan sini kalau dilihat sekilas ya nggak ada perubahan juga. Tapi yang kepampang sih di sini head unitnya lebih kecil. Tapi walaupun dia lebih kecil, sistem dan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses tetap sama sih dengan yang versi 1000 cc turbo. Tetap ada Apple CarPlay, Android Auto, dan konektivitas lainnya tetap ada di sini. Dan untuk bagian speedometernya ini, untuk yang tipe X ini dia tetap menggunakan yang full digital. Nah, untuk yang versi M-nya, tipe M, itu pakai dial sih. Kalau nggak salah itu pakai dial. Dan tampilannya yang M seperti ini. Nah, kalau yang ini nggak ada perubahan juga. Tetap pengaturannya di sini. Kita bisa akses untuk tipe desainnya. Ada 4 desain yang bisa diatur. Desain 2, 3, terus 4 juga bisa diatur di situ. Bisa dikombinasiin lah. Pengaturan displaynya semuanya bisa diatur di sini. Kayaknya sama ya, nggak ada perubahan sama sekali di bagian MID-nya. Nah, kembali lagi ke head unit. Ini head unitnya. Terus ke bagian menu. Ini belum dikletekin sih. Ada radio, media, phone, Android Auto, Apple CarPlay, terus setting. Dan di setting kita bisa setting tentang apa ya, di bagian head unitnya ada bunyi, Bluetooth, sistem language, ini bahasa, audionya juga bisa disetting, equalizernya, displaynya, brightness, dan lain-lain. Tapi untuk pengaturan kendaraan memang belum bisa diatur secara dari head unitnya, jadi belum terintegrasi dengan mobil, walaupun memang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian di sini layout AC sama, terus di bagian AC-nya ya sih nggak ada berubah, terus sama. Jadi single zone, belum bisa mengatur pengaturan arah semburan, ada max cool dan lain-lain. Ada 3 buah tombol sih yang dummy di sini. Ke bagian bawah lagi dapat soket lighter 12 volt. Terus dapat lubang USB 2,1 ampere, laci penyimpanan, dan ini yang versi manualnya 5 speed. Kalau yang automatic dia pakai CVT. Terus ini rem parkirnya. Nah, di sini kemudian di sini beda sih. Kalau yang 1000 cc itu pakai yang kulit. Jadi ini masih full plastik untuk konsol di bagian tengah. Oke, kemudian di bagian joknya kelihatan sama. Ya, bentuknya sama, dengan motif-motifnya juga sama. Tapi pengaturan di sisi driver kok disunat ya. Ini cuma bisa reclining, maju mundur,
tapi nggak bisa head adjusternya, jadi hilang nih. Untuk pengaturan ketinggian kursinya hilang. Untuk kita nggak bisa adjustment. Untuk setir ini ya sama, bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Dan posisi berkendara ini overall sih sama, tapi nggak bisa dibilang sama persis ya, karena kita nggak bisa adjustment ketinggian kursinya. Nggak tahu kenapa fitur-fitur yang penting seperti itu dihilangin di versi yang 1200cc ini. Di bagian atas tetap dapat indikator untuk safety belt. Di sini ini lampunya halogen, kanan kiri spion, day and night manual. Terus sun visor dapat kaca, belum ada lampu. Di sini juga dapat kaca tapi belum ada lampu. Yes, laci penyimpanan kanan kiri ini ada 2 buah cup holder, 1 buah door pocket, kanan kiri sama. Terus di bagian pengaturan sini dapat yang aksen silver, ada merah-merahnya juga, pengaturannya sudah elektrik semua. Nah, tapi di bagian sisi sini ini ada 4 tombol dummy. Yang di 1000cc turbo ini ada tombol stability control dan traction control, dan termasuk seperti filter hill start assist. Nah, ini disunat di 1200cc-nya. Jadi kita nggak dapat fitur safety, stability control, traction control, dan juga hill start assist-nya. Ya, overall sih ini mobil sebenarnya basically kalau secara penampilan mirip-mirip, tapi kalau fitur-fitur safety-nya cukup jauh dibandingkan yang 1000cc turbonya. Kalau kalian yang minat beli mobil LCGC di harga 170-180 jutaan, nambah sedikit dapat mobil yang lebih secara keseluruhan lebih worth it sih. Ini fitur-fiturnya lebih canggih, terus juga mobilnya SUV, lebih solid, terus platformnya juga platform yang paling baru dari Daihatsu. Ya gitu sih. Ini lebih worth it kalau kalian nambah 10 atau 15 juta lebih untuk dapat mobil yang kayak gini, dibandingkan beli mobil yang LCGC yang basically itulah mobil yang benar-benar basic. Jadi sekian video kita kali ini. Ini adalah mobil yang worth it sekali untuk dibeli karena harganya sangat reasonable. Saya nggak usah jelasin kenapa alasannya, karena kalian bisa cek sendiri di videonya tadi. Alasan-alasan kenapa kalian wajib beli ini dibandingkan ya mobil sekelas di harga ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga Instagram saya @iqbal_pr26. Terus kalau kalian ingin tanya-tanya mengenai mobil Daihatsu, bisa kunjungin dealernya di Jalanan Angkatan 45 N-Car Daihatsu Palembang. Dan kalian bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah untuk tanya-tanya tentang mobil-mobil Daihatsu. Goodbye.